Jenis-jenis batasan. Selain tingkatan batasan, ada juga loh jenis-jenis batasan yang harus kamu ketahui. Dalam buku Set Boundaries, Nedra mengungkapkan bahwa batasan itu ada 6 jenis, yaitu batasan fisik, seksual, intelektual, emosional, materi, dan waktu. Yuk, kita bedah satu persatu. Pertama adalah batasan fisik. Yang termasuk ke dalam batasan fisik adalah ruang pribadi dan sentuhan fisik. Kitalah yang menentukan batasan fisik diri kita sendiri, termasuk pandangan terkait mana sentuhan fisik yang boleh dan tidak boleh dilakukan orang lain. Jangan takut memberitahu orang lain tentang preferensi kita dalam hal ruang pribadi dan sentuhan fisik. Contoh pelanggaran batasan fisik adalah kekerasan fisik, memaksa memeluk, mencium, berdiri terlalu dekat, atau bersikap mesra di tempat umum, padahal kita sudah menjelaskan bahwa kita tidak nyaman dengan hal tersebut. Kedua, batasan seksual. Kita dilarang menyentuh tubuh siapapun tanpa persetujuannya. Anak-anak juga perlu diedukasi agar tidak menjadi objek tindakan seksual. Menyentuh, melontarkan komentar seksual, atau menjadi objek tindakan seksual tanpa persetujuan pihak terkait adalah pelanggaran batasan seksual. Contoh penerapan batasan seksual adalah dengan mengatakan, "Komentarmu tentang penampilanku membuatku merasa tidak nyaman." Atau boleh juga bilang, "Jangan menyentuh kakiku." Pokoknya kamu yang tahu tentang batasan seksualmu sendiri. Ketiga, batasan intelektual. Batasan intelektual mengacu pada pemikiran dan ide kita. Siapa saja bebas berpendapat tentang apapun yang diinginkan dan tidak boleh ada yang mengabaikan, meremehkan, atau mengejeknya. Contoh pelanggaran batasan intelektual adalah mengejek seseorang karena keyakinan atau pendapatnya, membentak-bentak saat berselisih pendapat, dan meremehkan seseorang karena pandangan dan pemikirannya. Keempat, batasan emosional. Bagi sebagian orang, mengungkapkan emosi itu bukanlah hal yang mudah. Jadi, ketika seseorang meremehkan emosi atau mengabaikan perasaan kalian, wajar jika mereka disebut telah melanggar batasan emosional kalian. Berhati-hatilah memilih orang kepercayaan untuk mendengarkan informasi pribadi kalian. Jangan sampai batasan emosional dilanggar oleh orang yang sebenarnya tidak cocok mendengar cerita kalian. Tapi tahu tidak, menggosipkan kehidupan pribadi orang lain juga termasuk pelanggaran batasan emosional loh. Jadi sebaiknya hindari bergosip ya. Kelima, batasan materi. Batasan materi atau batasan tentang barang berhubungan dengan barang milik kita. Milik kita, ya milik kita. Kita berhak memperbolehkan atau melarang orang lain ikut menggunakan barang kita. Nah, kita juga berhak kok menentukan bagaimana orang lain harus memperlakukan barang kita. Contoh pelanggaran batasan materi itu adalah menggunakan barang lebih lama daripada waktu yang disepakati dan tidak pernah mengembalikan barang pinjaman. Keenam, batasan waktu. Menurut pengalaman Nedra, waktu adalah bidang batasan yang paling sering merepotkan. Batasan waktu menyangkut bagaimana kita mengatur waktu, bagaimana kita mengizinkan orang lain menggunakan waktu kita, bagaimana kita menyikapi permintaan bantuan, dan bagaimana kita mengelola waktu luang kita. Contoh pelanggaran batasan waktu adalah menelpon beberapa kali berturut-turut untuk hal yang tidak bersifat darurat,
dan menelpon atau mengirim pesan pada malam hari saat si penerima sudah tidur. Pesan dari buku ini: menetapkan batasan itu memang tidak mudah. Rasa takut berlebihan tentang reaksi orang biasanya menyulitkan kita untuk menetapkan batasan. Takut canggung lah, nggak enakan lah, macam-macam pokoknya. Tapi percaya deh, rasa tidak nyaman demi mendapatkan hubungan jangka panjang yang sehat itu sangat berharga. Setiap kali ingin menetapkan batasan, ingat bahwa ada 2 proses untuk mencapai hal tersebut, yaitu komunikasi dan tindakan. Kalian perlu belajar kapan harus menolak dan kapan dapat memenuhi permintaan. Katakanlah tidak dengan tegas jika permintaan itu membuatmu nggak nyaman. Yuk, kita mulai menetapkan batasan yang sehat.